Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nur Aziza dengan NIM P1712000240039. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur peminjaman laboratorium di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Penggunaan laboratorium jurusan keperawatan terbagi menjadi dua jenis, yaitu penggunaan laboratorium terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama, penggunaan laboratorium terstruktur ialah penggunaan laboratorium yang sudah sesuai terjadwal pada awal semester sesuai dengan kalender akademik pembelajaran. Kita dapat mengetahui informasi penggunaan laboratorium tersebut melalui papan informasi yang tersedia di depan ruang alat laboratorium jurusan keperawatan. Yang kedua, penggunaan laboratorium secara tidak terstruktur, di mana kita semua bisa melakukan penggunaan laboratorium di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan saat menggunakan laboratorium secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang pertama, mahasiswa harus melakukan konfirmasi penggunaan laboratorium kepada pengelola laboratorium pendidikan atau PLP jurusan keperawatan maksimal H-1 dalam rentang waktu kerja. Proses penggunaan laboratorium tidak dapat dilanjutkan apabila dilakukan pada hari yang sama dengan penggunaan laboratorium. Yang kedua, teman-teman semua dapat melihat peta penggunaan ruang laboratorium melalui papan informasi yang telah tersedia untuk penggunaan laboratorium terstruktur. Kita dapat mengetahui ruang yang kita dapat digunakan melalui tabel penggunaan ruang tanpa melakukan peminjaman ruang terlebih dahulu. Sedangkan untuk penggunaan laboratorium tidak terstruktur, mahasiswa harus melakukan peminjaman ruang laboratorium minimal H-1 waktu efektif kerja. Proses peminjaman ruang dilakukan dengan mendiskusikan kepada PLP terkait kebutuhan ruang yang akan digunakan untuk disesuaikan dengan ruang laboratorium yang tersedia. Setelah didapatkan kesepakatan, mahasiswa dapat langsung mengisi buku peminjaman ruang dan tabel penggunaan laboratorium tidak terstruktur pada papan informasi. Tahap ketiga, yaitu peminjaman alat dan permintaan bahan laboratorium. Peminjaman alat laboratorium dapat dilakukan minimal H-1 waktu efektif kerja. Peminjaman tidak dapat dilakukan apabila penggunaan dilakukan pada hari yang sama. Proses peminjaman alat dan permintaan bahan dilakukan dengan cara mahasiswa melakukan pengisian formulir peminjaman alat dan peminjaman bahan yang tersedia di ruang alat laboratorium. Setelah formulir diisi dan disetujui oleh PLP, teman-teman mahasiswa bersama dengan PLP akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama proses peminjaman alat. Mahasiswa wajib menyertakan kartu laboratorium dan akan dikembalikan pada saat proses pengembalian alat. Kartu laboratorium dan formulir peminjaman alat disimpan secara mandiri oleh mahasiswa di map yang sudah disediakan. Begitu pula saat proses pengembalian alat, mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan alat yang dipinjam berdasarkan formulir peminjaman yang ada sebelum dikembalikan. Mahasiswa wajib memastikan alat dalam kondisi yang baik, bersih, dan apabila ada kerusakan atau kehilangan alat yang dipinjam, maka mahasiswa langsung melapor kepada PLP. Setelah dipastikan lengkap, mahasiswa diperkenankan untuk menemui PLP untuk melanjutkan proses pengembalian alat. Selanjutnya, PLP bersama dengan pengguna laboratorium terkait akan memeriksa kelengkapan dan fungsi alat yang dikembalikan. Setelah dinyatakan baik dan lengkap, mahasiswa bersama PLP akan mengembalikan alat yang dipinjam ke tempat yang sudah disediakan. Dan juga diakhiri dengan tanda tangan formulir pengembalian alat dan pengambilan kartu laboratorium mahasiswa. Tahap keempat, yaitu mahasiswa melakukan peminjaman loker untuk meletakkan barang bawaan yang tidak digunakan selama proses pembelajaran di laboratorium. Peminjaman loker diawali dengan mengisi formulir online peminjaman loker melalui QR Code yang tertera pada setiap loker. Setelah mahasiswa mengisi formulir peminjaman loker, PLP akan memberikan kunci loker kepada mahasiswa. Dan mahasiswa wajib menyerahkan kartu jaminan dapat berupa KTM ataupun KTP. Setelah itu, mahasiswa melanjutkan registrasi loker dan mengecek kelengkapan loker.
Setelah dipastikan loker berisi sendal laboratorium dan nomor loker, mahasiswa dapat menggunakan loker tersebut selama kegiatan laboratorium. Selanjutnya, PLP akan mengecek ketepatan registrasi peminjaman loker. Saat pengembalian, mahasiswa wajib mengembalikan sendal sesuai kode loker dan mengembalikan kartu loker untuk diserahkan ke PLP dan ditukar dengan kartu jaminan. Nah, tahap yang terakhir, PLP akan mengecek kelengkapan loker. Nah, teman-teman, itu dia hal yang harus diperhatikan saat peminjaman laboratorium dan juga penggunaan laboratorium jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.